Koperasi Produksi Perjuangan Bersama yang ada di Kabupaten Aceh Singkil dilanda konflik. 1.000 orang lebih anggota koperasi tersebut kecewa kepada pengurus mereka. Sobirin Huta Barat telah laporkan konflik tersebut ke Polres Aceh Singkil. Harus bersabar. Sobirin Huta Barat, walaupun sendiri saya yakin masih ada arwah-arwah di belakang saya yang mendoakan saya untuk berjuang ini. Selamat. Izinkan saya membela hak-hak kaum saya ini. Kenapa? Di desa Morapea ini kuburan kakek saya. Ya, maka jangan ada bahasa ya di luar bahwa Sabirin bisa disogok, Sabirin bisa begini. Taruhannya cuma satu. Kalau memang ini tidak bisa dilaksanakan, iya, kita serahkan kembali. Mandat yang diserahkan oleh masyarakat terhadap saya akan saya serahkan mandat ini kembali ke masyarakat. Ya, masyarakatlah dengan cara dia untuk menyelesaikan ini. Kenapa ini saya lakukan? Karena sudah nyaris 9 bulan. Laporan saya di Polres Aceh Singkil tepatnya tanggal 22 Desember 2001. Ya, pukul 5 kalau nggak salah. Karena saya diperiksa waktu itu sudah siap maghrib. Ini tanggal berapa ini? Di bulan 9. Ya. Kalau bayi udah apa ini? Udah berjalan dia ini. Baik. Kepada ya para penegak hukum yang kami cintai. Jadikanlah hukum itu menjadi panglima. Karena saudara bekerja di institusi itu digaji oleh uang rakyat. Bukan untuk memperlambat kasus-kasus yang laporan masyarakat. Andai laporan saya tidak cukup bukti, suruh orang yang saya laporkan itu melaporkan saya dan tetapkan saya jadi tersangka. Biar kita buka-bukaan di pengadilan. Media, para rekan-rekan pers adalah salah satu pilar demokrasi ya. Kami menggantungkan harapan kami kepada media untuk menyuarakan yang benar. Ya. Jangan menyuarakan kepentingan. Nama saya Sobirin Huta Barat, ya, yang tepatnya lahir di Desa Morapea tanggal 9 Desember 1975. Alhamdulillah, gabungan masyarakat yang terdiri dari 22 desa pada saat itu membentuk yang namanya atau jembatan kalau istilah kami pasarannya atau orang kampung LSM Gempa. Alhamdulillah perjuangan itu membuahkan hasil sehingga lahirlah lahan yang diserahkan oleh ya pemerintah Aceh melalui pemerintah Kabupaten Aceh Singkil 347,4 hektar kepada masyarakat 22 desa. Ya, itu harus kita akui itu adalah perjuangan LSM Gempa. Tapi sangat disayangkan kita nggak tahu entah bagaimana menjadi badan usaha koperasi. Sementara koperasi lahir sebelum ada lahan. Menurut hemat saya, jauh sebelum lahan ini kita bisa buktikan. Ya, saya ikut berperan di sini. Ya, perjuangan ini pun berasal dari Desa Morapea dan Samar II. Maka alhamdulillah, karena kita memang senasib, ya, atas kejaliman para HGU, ya, kita bergabung di 22 desa. Ya, maka terbentuklah LSM Gempa. Apa yang kita sayangkan di sini? Ya, masyarakat yang 22 desa ini coba cek berapa yang tamat SD. Berapa pengurus LSM Gempa yang sekarang yang sekolah-sekolah. Jadi yang sekolah-sekolah ini menurut saya mengakali orang-orang masyarakat yang dimanfaatkan keikhlasan mereka. Apakah maksud Bapak ada upaya dugaan membodohi masyarakat? Betul. Kenapa? Cek berapa yang tamat SD. Sekarang kita bicara koperasi. Pelajaran SD koperasi itu tahun berapa? Kelas berapa kita belajar koperasi? Apa itu koperasi? Hakikat berkoperasi itu ada pengurus, pengawas, pembina, ya, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada pengawas, ada KTA, ada iuran wajib, ada iuran sukarela dan dibukukan dan memiliki KTA. Baik. Maksud Bapak telah berdiri koperasi yang bernama Koperasi KPPB. Kemudian jauh sebelumnya itu belum KPPB, Jasa Bersama Grup. Oh, Jasa Bersama Grup. Jasa Bersama Grup. Bagaimana ceritanya? Itu awalnya ya, itu untuk mengkelabui masyarakat. Seolah-olah perjuangan ini murni sehingga berdasarkan surat yang ada sama saya, ya, tanggal saya lupa. Ini di maaf, situ, ini dugaan Bapak ya? Bukan dugaan. Saya berbicara fakta. Apa yang saya ucapkan ada buktinya. Baik. Saya siap mempertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan di hadapan hukum. Lanjut, Pak. Ya. Jadi di saat Jasa Bersama Grup mereka melebarkanlah surat terhadap masyarakat 22 desa. Di surat itu juga di ultimatum siapa yang tidak membuat KTA tidak mendapat nanti hasil perjuangan. Maka masyarakat membayarlah 50.000
ya untuk membuat KTA koperasi awalnya Diserahkan kepada siapa? kepada pengurus KPPB yang saat ini Ya, baik. melalui perwakilan-perwakilan yang ada di desa. Akhirnya terkumpul berapa ribu orang, Pak? Menurut info yang saya dapat, ya 3.000 orang. 3.000 orang 3.000 orang menjadi anggota. menjadi anggota, tapi KTA-nya entah di mana. Dan membuktikan itu, ada beberapa anggota koperasi yang sudah melayangkan surat somasi terhadap pengurus koperasi, tapi hari ini juga nggak ditanggapi. Kenapa, Pak? Walau-walau bisawab. Ya. Mungkin. Apakah Bapak merasa bahwa mereka ini ada dugaan di backing atau di backup oleh satu kekuatan yang kita nggak tahu siapa mereka, Kita Pak? tetap mengedepankan praduga tak bersalah ya. Praduga tidak Tapi bersalah. kita tahu hukum di Indonesia ini sangat corak marit. Tapi alhamdulillah, semoga salah satu nyawa Huta Barat bisa memperbaiki institusi negara ini. Baik, Pak. Sekarang apa yang menjadi kesedihan dari anggota yang katanya ribuan orang itu, Pak? Ya kesedihannya hak-hak dia tidak diterimanya. Mereka dulu sudah berjuang sehingga lahirlah ini. Seharusnya kan mereka ini berubah nasib dia. Tapi mereka tidak mendapatkan hak-haknya. Hanya angin-angin surga. Besok begini, besok begini. Yang sedihnya kita lagi, lahan yang masih berproduksi setelah mereka kuasai lebih kurang 5 tahun, hasilnya yang tidak transparan keuangannya, ya. Mereka PSR kan ini menggunakan uang negara 25 juta per hektar. PSR itu ya uang negara. SOP pekerjaan PSR itu ada. Apa itu PSR, Pak? Perkebunan sawit rakyat. Baik. Siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini menurut Bapak? Pengurus koperasi. Namanya, Pak? Pak saudara adinda saya Juliadin Bako. Termasuk adinda saya Jaminuddin Brutu sebagai sekretaris, bendahara sebagai Pak Zulkifli Jabat. Dan dalam koperasi ada orang yang lebih kuat daripada pengurus, yaitu pengawas. Artinya apa? Yang bertanggung jawab di sini adalah pengawas. Namanya? Sairun SAG. Yang sekarang juga Kepala Dinas Pendidikan Kota Susalah merangkap jabatan PLT Asisten 1. Menurut Bapak, nama-nama ini bertanggung jawab dengan Seharusnya demi hukum. dengan kesedihan ribuan anggota koperasi Iya. ini? Saya tidak ranah ke lebih tinggi ya. Saya melakukan karena di pemikiran saya, di amatan saya ada tindakan perbuatan melawan hukum di sini, maka karena saya ya salah satu putra Murapea yang pertama tamat SD ya melaporkan hal ini. Kenapa? Saya takut terjadi bentrok fisik. Sehingga jauh sebelum saya melapor, saya diskusi dengan para pihak penegak hukum. Apa langkah kami supaya ini bisa selesai? Maka saya laporkan karena saya percaya dengan institusi polisi. Tapi sejak tanggal 22 Desember 2001, ya, para terlapor belum pernah dipanggil sebagai terlapor. Belum pernah, Pak? Hanya undangan klarifikasi. Undangan klarifikasi sebanyak 2 kali. Koperasi KPPB ya, singkatan daripada Koperasi Produksi Perjuangan Bersama. Dari namanya aja bersama, tapi toh yang menyicipi hasilnya kelompok. Bapak sudah melaporkan mereka Iya, tanggal 22 Desember. tahun 2021. Iya. Baik. Laporan saya juga ya, BAP saya pertama nggak tahu kemana. Di Polres pas tanggal 22 malamnya itu. Di Polres- Alat bukti saya juga hilang. Di Polres mana itu, Pak? Aceh Singkil. Polres Aceh Singkil. Polres Aceh Singkil. Dan kemudian bukti Bapak hilang. Hilang. Masa sih, Pak? Saya nggak tahu. Sementara masuk Polres aja kita pakai sapam diperiksa di luar. Kalau nggak sopan nggak bisa masuk. Tapi Ya. bisa alat saya hilang. Maksudnya bukti yang Bapak serahkan ke Polres Aceh Singkil hilang? Hilang. Serius, Pak? Pernyataan penyidik. Siapa nama penyidiknya, Pak? Saudara jujur. Mungkin saya tergesa-gesa atau temperamen dalam penyampaian itu. Tapi Siap, itulah bentuk semangat saya untuk membela kaum-kaum saya. Baik. Ya, yang saya sampaikan ialah tegakkan hukum sebagai panglima kita. Yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Andai dalam laporan saya ini ya tidak terbukti laporan saya gentleman menghadapinya dan mempertanggungjawabkan atas tindakan saya di mata hukum. Kenapa? Ya, saya anak laki. Baik. Ini kan laporan yang Bapak masukkan ke Polres Aceh Singkil Iya. itu bulan Desember tahun 2021. Iya. Dan sekarang sudah Agustus Iya. 2022. Kalau bayi sudah jalan ini anaknya kalau lahir. Menurut Bapak masih belum puas dengan tanggapan dari aparat penegak hukum?
Apa yang harus saya jawab? Baru diundang 2 kali klarifikasi terhadap terlapor. Belum pernah dipanggil sebagai terlapor. Jadi Bapak nggak Laporan puas? saya ini pidana. Jadi Bapak nggak puas? Saya rasa kita tahu sendiri jawabannya. Baik. Dengan atas adanya masalah KPBB ini, kita malas menyekolahkan anak ini. Orang pandai mengakali orang bodoh. Karena anggota yang mereka sebut anggota koperasi ini nggak ada 10% yang tamat sekolah. Yang ngakalinya orang sekolah. Ya. Berdasarkan pengakuan warga, ya, dan alat bukti yang ada, masyarakat hanya menerima 250.000 per orang. Itu pun jumlahnya kita nggak tahu berapa finalnya. Saat pengutipan KTA 3.000, saat pencairan kita nggak tahu. Tanyakan nanti berapa jumlah anggota koperasi terhadap pengurus koperasi, ya. Di 250.000 sebanyak 3 kali, ya. Kita anggap aja lah 1.500 orang kali 250, berarti 750 kali 1.500, berarti 1,26 miliar cuma selama lebih kurang 4 tahun. Ya, setelah itu di replanting. Baik. Permasalahannya lagi di replanting ini tanpa diketahui oleh pemilik yang sah, yaitu masyarakat yang terdiri dari 22 desa. Di saat kata replanting di situ ada penguasaan fisik, ya serendah-rendahnya SKT. Kan andai meninggal yang pemilik SKT, siapa punya tanah ini? Ya ahli waris dia dong. Tapi ini kan milik lahan masyarakat 22 desa. Baik, jadi inti permasalahan ini diduga ada beberapa pengurus yang lebih kurang jumlahnya 3 orang yang diduga mengkhianati perjuangan dari anggota koperasi. Bukan 3 orang, ya. Berapa orang, Pak? Di koperasi itu ada undang-undangnya tersendiri tentang strukturnya, yaitu pengurus pengawas. Ya, baik. Nah, ya. Kepada ya para penegak hukum yang kami cintai, jadikanlah hukum itu menjadi panglima. Karena saudara bekerja di institusi itu digaji oleh uang rakyat, bukan untuk memperlambat kasus-kasus yang laporan masyarakat. Andai laporan saya tidak cukup bukti, suruh orang yang saya laporkan itu melaporkan saya dan tetapkan saya jadi tersangka. Biar kita buka-bukaan di pengadilan. Ya, terhadap masyarakat harus ya bersabar. Sabirin Huta Barat. Walaupun sendiri saya yakin masih ada arwah-arwah di belakang saya yang mendoakan saya untuk berjuang ini. Selamat. Izinkan saya membela hak-hak kaum saya ini. Kenapa? Di desa Morapea ini kuburan kakek saya. Ya, maka jangan ada bahasa ya di luar bahwa Sabirin bisa disogok, Sabirin bisa begini. Taruhannya cuma satu. Kalau memang ini tidak bisa dilaksanakan, iya, kita serahkan kembali. Mandat yang diserahkan oleh masyarakat terhadap saya, akan saya serahkan mandat ini kembali ke masyarakat. Ya, masyarakatlah dengan cara dia untuk menyelesaikan ini. Pesan Bapak kepada pengurus koperasi? Bertanggung jawab sebagai anak laki. Ya. Bertanggung jawab. Apa yang kita perbuat, kita bertanggung jawabkan. Udahlah, nggak usah kita mencele-mencele, nggak usah kita bermain-main lagi. Ya, kita memang semuanya bersaudara. Dalam konteks ini kita tidak bersaudara, kita berbeda. Ya, kalau abangmu ini, adinda-adindaku, saudara-saudaraku pengurus koperasi, ya salah, siap saya menerima akibat atas apa yang saya lakukan. Kenapa? Lillahi ta'ala, saya hanya berjuang untuk menegakkan siapa yang salah, siapa yang benar. Kenapa? Bukankah dulu perjuangan kalian menuntungi ataupun dikutip uang 50.000, 10.000, ada yang 2.000 untuk kalian belikan nasi kalian untuk berjuang. Tapi itu hari ini kemana masyarakat yang dulu berjuang? Ya, kalian ciptakan nama-nama lain. Di koperasi itu tidak ada sebutan koordinator. Kalian ciptakan macam Belanda dulu, ada Tuan Demang. Baik. Nama-nama itu. Kalian takut-takuti masyarakat dengan ini. Ini perjuangan bersama. Saya harus akui perjuangan LSM Gempa. Tapi saya tidak ingat. Tapi saya yakin nama saya ada di LSM Gempa. Maksud Bapak apakah seperti ini, Pak? Ini kan saya nanya nih, berjuang bersama-sama tapi makan masing-masing gitu. Berjuang bersama-sama, ya, makan berkelompok-kelompok. Ya, alhamdulillah media, para rekan-rekan pers adalah salah satu pilar demokrasi, ya. Kami menggantungkan harapan kami kepada media untuk menyuarakan yang benar. Ya. Jangan menyuarakan kepentingan. Ya. Jangan menyuarakan kepentingan. Kenapa? Pers adalah salah satu
bertonggak untuk memperjuangkan kebenaran. Bukankah kita tahu ya, terbongkarnya Brigadir Joshua itu adalah perjuangan para PES. Kalau tanpa PES tak ada yang tahu tentang apa yang terjadi di Republik ini. Saya berharap berapa untuk PES? Kenapa ini saya lakukan? Karena sudah nyaris 9 bulan laporan saya di Polres Aceh Singkil tepatnya tanggal 22 Desember 2001 ya, pukul 5 kalau nggak salah. Karena saya diperiksa waktu itu sudah siap maghrib. Ini tanggal berapa ini? Di bulan 9. Ya. Kalau bayi udah apa ini? Udah berjalan dia ini. Baik, pada waktu itu bisa Bapak jelaskan lagi sekali lagi, Pak. Itu yang Bapak laporkan itu siapa? Para pengurus koperasi. Nama-namanya, Pak? Ada di atas pendirian. Ya. Pada waktu Desember itu Kapolresnya siapa, Pak? Saya nama lengkap saya nggak ingat. Iya, iya. Yang nama kecilnya yang saya baca di media, Pak Kapolres AKBP Iin ya, kalau nggak salah. Oke. Harapan Bapak kepada Kapolres yang sekarang ini apa? Bukalah tabir ini secara terang benderang, Pak. Ya kan, harapan saya cuma itu. Yang salah tetap salah. Ya, karena saya melapor, ada LP-nya. Laporan saya pidana. Tapi balik ke nasib kebun masyarakat ini, ya. Ini kan uang negara sudah masuk 25 juta per hektar. Ya, SKT yang kita dapatkan itu kalau nggak salah 78 orang, sehingga luasan ini semuanya 280. Tapi ya, kalau saya lihat ini pelaksanaan di lapangan, tidak sesuai ini dengan juknis PDPKS. Kenapa? Salah satu kalau saya nggak salah ya, itu setelah ditumbang di shipping. Setelah di shipping, ya dibuat tapak-tapak kuda di situ, ditanam, dirawat, dan punya plat seng. Ada masa pemeliharaannya. Ini masa pemeliharaannya sampai 2021 saya nggak salah. Tapi kalau kita bandingkan ini dengan setahun yang lalu, berarti ini nggak dirawat. Dan saya menduga kebun ini tidak ditanam semuanya seluas 280 hektar. Ayo sama-sama kita buktikan secara faktual ke lapangan. Ya, saya rasa, karena melihat alamnya ini, coba lihat. Coba lihat. Dan sebenarnya ini belum layak direplanting. Itu punya perusahaan itu yang sama dengan ini, tapi belum direplanting. Lihat tuh. Saya yakin ini nggak ditanam semua. Bapak boleh kita cek ke lapangan. Saya tambahkan ya kepada kawan-kawan atau abang-abang saya, bapak-bapak yang ada di pihak kepolisian yang hari ini yang mempunyai kesempatan ya bekerja di institusi Polri ya. Saya tidak berseberangan dengan bapak-bapak. Saya hanya mempermasalahkan yang menurut saya ada perbuatan pidana atas tindak para pengurus koperasi. Jadi saya laporkan ke pihak penegak hukum ya. Jadi supaya ya proses saja sesuai aturan. Kalau salah, kalau cukup alat bukti, kalau enggak ya saya minta keterangan aja pun. Untuk menambah keterangan udah ada berapa kali saya komunikasi, nggak ada waktu. Saya mau menambah alat bukti juga nggak ada waktu. Jadi ya lah, laksanakan aja yang mana aturan yang sesuai. Jangan pula kita mau menegakkan hukum yang kita langgar. Kami ini orang bodoh, karena saya tahu sedikit hukum, makanya kalau ada masalah saya serahkan sama penegak hukum. Jangan gegara ini seolah-olah saya berseberangan atau saya jadinya bermasalah dengan para penegak hukum. Tidak, saya itu hanya mempermasalahkan ya para pengurus koperasi yang menurut saya ya mereka melakukan perbuatan tindak pidana melawan hukum. Itu saya nggak pernah berseberangan dengan para pihak penegak hukum, tidak pernah. Cek data di kepolisian, saya tidak pernah berurusan dengan polisi. Walaupun banyak kawan-kawan kita di kepolisian. Saya bernama Waliono, alamat Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Bapak sendiri di sini sebagai anggota atau sebagai pengurus? Saya di struktur keanggotaan, saya koordinator Desa Gunung Lagan, Pak. Untuk koperasi KPPB? Betul. Baik. Dia begini, dari awal dulu ya, beberapa tahun yang lewat kita bilangkan, kita dalam perjuangan LSM Gempa dulunya. Dasar kita perjuangan untuk operasi KPPB. Nah, namun dalam perjuangan kita di LSM Gempa, mungkin kita beberapa tahunnya ke depannya, kita dalam perjuangan masalah lahan ini dulu, kita bisa menangkan melalui lembaga kita LSM Gempa. Nah, namun
dalam perjuangan kita itu dulu melalui LSM Gempa, kita mendapatkan perjuangan ini dan tanah ini seluas 347 hektar. Nah, namun telah berdiri Koperasi KBB beberapa tahun yang lewat. Saya dari mewakili Desa Gunung Lagan sebagai koordinator Desa Gunung Lagan, dan ada rekan juga kita dalam koordinator itu, satu desa mewakili 3 koordinator. Bahkan ada rekan kita koordinator M. Amin telah meninggal dunia sekarang ini dan digantikan oleh anaknya. Nah, namun dalam Koperasi KBB ini ada, ya, kita duga juga kepada pendiri, ya, terkhusus kepada ketua Juliadin, Haji Sairun dan Jaminuddin. Berapa tahun yang lewat kita mengikuti ada RAT, namun pernah kita bantah RAT ini memang itu sah. Tapi dan hak dan kewajiban sebagai ketua kepada anggota, terkhusus kami sebagai anggota Koperasi KBB saat ini sebanyak 1.806 orang. Nah, saya sendiri berkali-kali menanyakan kepada pengurus Koperasi KBB, terkhusus kepada ketua, hak dan kewajiban kita mengikuti ADRT Koperasi KBB. Yang saya sering pertanyakan adalah masalah hak dan keanggotaan, terutama dulu, ya, masalah KTA, ya. Sampai hari ini kita tidak mendapatkan itu. Namun kok koperasi ini kok bisa berdiri? Jelas koperasinya katanya berbadan hukum dengan nomor sekian-sekian, ya. Namun, ya, kami saat ini belum mendapatkan itu. Itu contoh tadi, ya, KTA terutama. Itu dasar kita sebagai anggota. Berapa kali kita pertanyakan, bahkan ada kita suratin di dalam RAT. Bahkan sekarang ini kebun ini, ya, seperti inilah mungkin contohnya, ya. Ini kebun ini dibuka itu kira-kira lebih kurang berapa tahun yang lalu, Pak? Ya, kita bilangkan, ya, kalau kita mundur kira-kira, ya, 5 tahun atau 6 tahun yang ke belakang, ya. Tapi di sini nggak ada nampak banyak batang sawit, hanya beberapa batang sawit. Apa pendapat Bapak? Nah, namun begini, 2019, ya, ini dapat dana kata mereka, kita pun tidak mengetahui. Ada dana dari pemerintah ini, PSR, ya, untuk replanting ini, yang seluas di replanting 286 hektar, ya. Ya, beginilah contohnya sekarang ini. Bahkan di replanting masanya itu seluas 286 hektar. Kita tidak ada mengikuti rapat ini, terutama saya, ya, sebagai koordinator, ada nama di sana. Tidak pernah kita ikuti rapat, namun tiba-tiba terjadi ini replanting. Bahkan sampai saat ini, ya, kebun ini sudah terabaikan. 26 Maret kita nggak salah, kita ada RAT, kita pertanyakan masalah kebun. Koperasi KPBB, perawatan tidak ada, dan yang lainnya. Sementara waktu ini, ya, kita lihat keadaan dan kondisi di kebun ini sangat memperhatikan. Entah mana yang ditanam, entah mana juga itu tanamannya. Baik, Pak. Ini kan Koperasi KPPB ini itu dia koperasi itu menguasai lahan berapa hektar, Pak? 343,7 hektar. Baik, itu dibangun 5 tahun yang lalu, lebih kurang. Lebih kurangnya kita bilang kan 5 tahun yang lewat. Seharusnya sekarang kan di sini sudah ada batang sawit yang berumur
lebih kurang 5 tahun, lebih kurang ya diduga ya. Tapi nggak ada. Nah, artinya kan di sini apakah ada upaya pembohongan publik atau bagaimana? Ini kan kita bicara apakah ya. Nah, kemudian bagaimana nasib dari anggota koperasi tadi yang berapa jumlahnya, Pak? 1.608 orang. Oke, koperasi KPPB memiliki 1.000 lebih anggota. Apa yang mereka dapatkan tiap bulan? Sementara ini kan sawit kan harusnya menghasilkan buah dan dijual dan mendapatkan uang. Apa yang didapatkan oleh anggota koperasi yang 1.000 lebih itu, Pak, tiap bulannya? Nah, mereka seperti anggota koperasi KPPB yang berjumlah 1.000 sekian hanya mendapatkan adalah uang amplop sepengetahuan saya sebanyak 250.000. Hanya itu. Tiap bulan? Tidak, per akhir tahun. Artinya setahun sekali dapat hanya uang 250.000. Ya. Oke. Bukan tiap bulan, Pak. Bukan. Lalu kemana dugaan kita nih? Kemana selebihnya uang itu, Pak? Nah, begini juga. Beberapa tahun yang lewat, almarhum Sapar Siregar juga ini udah pernah kita adukan ini, Pak, pokok permasalahan ini kepada Kapolres ya, Polres Aceh Singkil, dan sempat ini juga kita naikkan dalam pengaduan kita ke Polda Aceh. Entah di mana kita mentoknya ini walah-walam. Oh, artinya sudah pernah diadukan ke Siap. Polres Aceh Singkil, Ya. bahkan ke Polda Aceh. Ya, Tapi nggak jalan ya, Pak? tidak. Bahkan ada beberapa tahun yang lewat dari keanggotaan ya, oknum ya Polda Aceh turun ke Kabupaten Aceh Singkil bertemu kepada pengurus koperasi KPPB. Nah, namun pada saat ini hasil dalam perjuangan kita itu, apa-apa yang kita laporkan dulu melalui almarhum Sapar Siregar nampaknya mandek ataupun vakum. Baik, Pak. Jadi ini apa harapan Bapak kepada tiga katanya 3 serangkai ya, Jaminuddin, terus apa lagi? Juliadin, Haji Seirun. Haji Sairun. Jadi Pak, jadi sekarang harapan Bapak kepada pengurus dari koperasi KPPB ini apa sebenarnya? Ini Bapak berbicara mewakili masyarakat ya, mewakili 1.000 orang lebih anggota koperasi ini yang katanya, yang diduga, yang mereka bilang bahwa kami dirugikan, kami dikecewakan, kami tidak mendapatkan apa-apa. Dan kata Bapak hanya mendapatkan 250.000 per tahun di akhir tahun, Pak ya. Apa harapan Bapak kepada pengurus koperasi KPPB ini? Ya, terutama harapan kita ya kepada pengurus koperasi KPPB terkhusus ya transparan kepada anggota. Jangan ada saling menutupin. Kami dan saat ini jenuh menunggu, hanya menunggu, tidak ada satu kepastian dari terkhusus untuk ketua koperasi KPPB ya, terkhusus kepada Juliadin dan rekan-rekan yang lainnya. Kami sekali lagi bermohon kepada pengurus koperasi KPPB transparan kepada anggota. Apapun permasalahan selama ini, kami menduga dengan dugaan kami ada penyelewengan dengan yang lain-lainnya. Tolong kita rembukan kembali. Harapan kami ketransparanan kepada anggota koperasi KPPB terkhususnya. Saya tegaskan terkhusus ya kepada ketua koperasi KPPB. Berapa bulan yang lewat ya, di bulan Maret kita tidak salah ada RAT. Namun dalam RAT kita itu apa ada data-data yang mereka paparkan, tapi kami tidak memegang. Tolong transparan kepada anggota. Bahkan ini dana replantingnya kita tidak tahu kemana. Seluas 286 hektar ini sudah direplanting. Tidak ada pernah permusyawaratan masalah replanting. Dana berapa kita tidak mengetahui. Tiba-tiba udah ada terjadi replanting. Kita dananya itu kita tidak mengetahui. Kemana kita tidak pernah mengetahui. Ya, nama Bapak tercantum tapi Bapak tidak diberdayakan. Apakah begitu? Betul.
Artinya Bapak pun merasa kecewa dengan kawan-kawan yang lain ya. Sangat mengecewa. Artinya Bapak kekecewaan Bapak ini didasari adalah kecewanya masyarakat yang menjadi anggota dari koperasi ini yang anggota lebih dari 1.000 orang. Baik. Dari Kabupaten Aceh Singkil, Muhammad Studi melaporkan.